Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Larasati dengan NIM 7311419157. Di sini saya akan berbicara mengenai cara menentukan tingkat toleransi risiko Anda. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen investasi yang diampu oleh Pak Kris Brantas Abiprayu, SE, MSc. Ketika Anda mendengar risiko terkait dengan keuangan Anda, bagaimanakah perasaan Anda? Apakah Anda melihat peluang untuk pengembalian yang besar? Apakah Anda membayangkan sensasi berinvestasi? Apakah Anda menjadi khawatir bahwa Anda tidak akan memiliki apa-apa? Apakah Anda percaya bahwa risiko hanyalah bagian penting dari proses investasi? Untuk lebih memahami toleransi risiko Anda, tanyakan kepada diri Anda pertanyaan seperti ini, dan pikirkan tentang kecenderungan perilaku Anda. Seperti, tindakan apa yang mungkin Anda ambil setelah mengalami kerugian investasi yang signifikan? Atau keputusan apa yang telah Anda buat di masa lalu ketika pasar berubah menjadi lebih buruk? Hal pertama yang perlu kita pahami yaitu mengenai apa itu toleransi risiko. Sederhananya, toleransi risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil oleh investor. Risiko dapat berarti peluang, kegembiraan, atau kesempatan untuk meraih keuntungan besar. Pola pikir seperti, saya harus berada di dalamnya untuk memenangkannya. Tapi risiko juga tentang mentoleransi potensi kerugian, kemampuan untuk menahan perubahan pasar, dan ketidakmampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Faktanya, para ilmuwan perilaku mengatakan bahwa rasa takut akan kehilangan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan daripada antisipasi keuntungan, sehingga hal ini akan mempengaruhi pendekatan Anda terhadap risiko. Toleransi risiko dan kapasitas risiko. Kapasitas risiko Anda atau seberapa besar risiko investasi yang dapat Anda ambil ditentukan oleh situasi keuangan pribadi Anda, tidak seperti toleransi risiko yang mungkin tidak berubah sepanjang hidup Anda. Kapasitas risiko lebih fleksibel dan berubah tergantung pada tujuan pribadi dan keuangan Anda, serta waktu yang Anda butuhkan untuk mencapainya. Kejutan finansial seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan yang disertai dengan tagihan medis yang mahal, atau bahkan rezeki nomplok juga dapat mempengaruhi keputusan investasi Anda dengan mengubah jumlah risiko yang mampu Anda tanggung. Kemudian tetap sesuai dengan tujuan Anda. Saat menentukan toleransi risiko Anda, penting juga untuk memahami tujuan Anda sehingga Anda tidak membuat kesalahan yang merugikan. Cakrawala waktu Anda atau ketika Anda berencana untuk menarik uang yang telah Anda investasikan dapat sangat mempengaruhi pendekatan Anda terhadap risiko. Cakrawala waktu Anda bergantung pada untuk apa Anda menabung, kapan Anda berharap untuk mulai menarik uang, dan berapa lama Anda membutuhkan uang itu untuk bertahan. Secara umum, semakin lama rentang waktu Anda, semakin banyak risiko yang dapat Anda tanggung, karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dari kerugian. Saat Anda mendekati tujuan Anda mungkin ingin mengurangi risiko dan lebih fokus untuk mempertahankan apa yang Anda miliki, daripada mempertaruhkan kerugian besar pada waktu yang paling buruk. Salah satu cara untuk menyempurnakan strategi Anda adalah dengan membagi investasi Anda ke dalam beberapa keranjang, masing-masing dengan tujuan terpisah. Misalnya, keranjang yang dibuat khusus untuk pertumbuhan dan pendapatan dapat diinvestasikan lebih agresif daripada keranjang yang disisihkan sebagai dana darurat. Yang selanjutnya yaitu menerjemahkan toleransi risiko ke dalam strategi investasi. Setelah Anda mengetahui posisi Anda di sepanjang spektrum risiko, langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengan data kinerja umum untuk portofolio Anda. Semakin banyak Anda tahu tentang apa yang dapat Anda harapkan, maka semakin kecil kemungkinan Anda akan bereaksi secara emosional ketika masa-masa sulit. Investor yang cerdas mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Investasi dengan pengembalian yang diharapkan lebih tinggi, seperti saham, cenderung lebih berisiko daripada portofolio yang lebih konservatif, yang terdiri dari investasi yang kurang volatil, seperti obligasi dan uang tunai. Namun, bahkan portofolio yang paling konservatif pun dapat mengalami kerugian jangka pendek, karena kondisi pasar yang selalu berubah. Inilah sebabnya mengapa penting untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi yang mencakup berbagai macam pilihan investasi. Anda selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan keuangan Anda ketika Anda secara akurat mengukur batas risiko investasi Anda dan kemudian berinvestasi dalam portofolio yang mencerminkan toleransi risiko, cakrawala waktu, dan keadaan pribadi Anda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.